Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin dengan NIM 211100320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus kebocoran data pribadi dari PT Tokopedia. Nah, dengan latar belakang, jadi pada masa ini teknologi informasi telah berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan teknologi informasi telah menghapus batas jarak, ruang, dan waktu, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara signifikan. Nah, kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat, yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital ekonomi yang berbasiskan informasi, kreativitas, intelektual, dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah kreatif ekonomi. Nah, teknologi informasi tersebut telah mencakup dalam setiap aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali cara manusia dalam melakukan kegiatan transaksi perdagangan. Hmm, Jadi salah satu bentuk mekanisme perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah marketplace. Nah, marketplace adalah suatu platform online yang menyediakan sarana yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi secara konsep. Secara konsep, marketplace diibaratkan seperti pasar tradisional virtual dari beberapa marketplace Indonesia. Contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Nah, selanjutnya, data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari marketplace untuk menjaga data pribadi tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain. Hmm, jadi, nah, jadi di Indonesia sendiri kasus kebocoran data pribadi. Oh, sayangnya teknologi informasi ini dapat menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga dapat menjadi sarana efektivitas perbuatan melawan hukum. Jadi, tidak terkecuali terhadap sektor marketplace, teknologi informasi dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum seperti pencurian data pribadi pengguna. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kebocoran data pribadi yang terjadi pada masa ini. Nah, jadi di Indonesia sendiri, kasus kebocoran data pribadi yang paling terbaru adalah kebocoran data pribadi dari marketplace Tokopedia yang di awal tahun eh terjadi di awal Mei 2020. Nah, jadi sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia telah diretas dan dijual di dark web dengan harga kurang lebih 5.000 US dollar. Jadi, kronologi kebocoran data tersebut dimulai dari peretasan yang dilakukan oleh akun bernama Wise doang, terjadi pada 20 Maret 2020. Jadi pada Sabtu 2 Mei 2020, akun tersebut membocorkan hasil peretasan di Reddit forum. Selanjutnya pada hari yang sama, ada akun @underbridge yang mengklaim sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel membuat cuitan tentang peretasan akun Tokopedia di Twitter. Dalam cuitan tersebut, akun Underbird mengatakan bahwa ada sekitar 15 juta data pribadi akun yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Jadi pada hari Minggu 3 Mei 2020, Voice Tuang telah mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market. Nah, rumusan masalahnya, jadi berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pengguna Tokopedia dan perusahaan PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi. Bagaimana juga tanggung jawab PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi tersebut.
Nah, tujuannya dari penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana nasib data yang telah dibobol dan bagaimana tanggapan dari pihak Tokopedia. Nah, di Indonesia, pengakuan atas privasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 28G Undang-Undang RI 1945 telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi hak atas perlindungan data pribadi inilah yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan data pribadi. Nah, pengaturan lebih lanjut terdapat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain seperti pasal 29 ayat 1, pasal 30, pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, pasal 32. Boleh dibaca untuk lebih jelasnya atau bisa dicari di internet. Nah, dengan terjadinya kasus-kasus kebocoran data pribadi tersebut, belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih belum cukup. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jadi sedangkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, itu sudah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi. Jadi Nah, di Singapura itu udah ada regulasi dan khusus tentang pelindungan data pribadi yaitu The Personal Data Protection Act. Jadi nomor 26 2012 Singapura PDPA 2012 Singapura. Nah, sedangkan pelindungan data pribadi Malaysia dilakukan melalui The Personal Data Protection Act nomor 709 of 2010 PPDA Malaysia. Jadi di Indonesia sendiri, regulasi perlindungan data pribadi diatur secara parsial. Regulasi tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, rencananya regulasi mengenai perlindungan data pribadi akan diatur dalam peraturan khusus Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada tahun 2020, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut sudah masuk ke dalam program. Nah, ada juga legislasi nasional, Prolegnas. Jadi berdasarkan isu-isu tersebut, sehingga menarik untuk diteliti. PT Tokopedia. Pernyataan Tokopedia, pihak Tokopedia pun mengakui bahwa ada upaya peretasan data milik pengguna. Nah, dengan cuitan berkait dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia, kata VP of Corporate Communication Tokopedia, Nurzaini Roza. Nah, meski membenarkan adanya upaya pencurian data, Tokopedia mengklaim bahwa informasi milik pengguna tetap aman dan terlindungi. Nur Aini mengatakan, jadi password milik pengguna telah terlindungi dan dienkripsi. Selain itu, Tokopedia mengklaim telah menerapkan sistem kode OTP atau one time password yang hanya bisa diakses secara real time oleh pemilik akun. Meskipun begitu, Nuraini menghimbau agar pengguna tetap mengganti password akun secara berkala agar tetap aman. Nah, Tokopedia juga mengaku sedang menindaklanjuti masalah ini. Jadi, kami terus melakukan investigasi, jelas Nuraini dalam keterangan resmi yang diterima Kompas Tekno Sabtu 2 Mei 2020. Nah, pernyataan Tokopedia pun mengakui bahwa ada upaya peretasan data milikmu. Meski membenarkan adanya upaya pencurian data, Tokopedia mengklaim bahwa informasi milik. Nah, jadi ada kesimpulannya. Jadi konsumen yang dirugikan akibat kebocoran yang disimpan oleh Tokopedia dapat mengajukan gugatan atau melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PP 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Perkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data dalam sistem elektronik.
Jadi, namun ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi tentunya menyulitkan konsumen dalam hal menuntut pertanggungjawaban Tokopedia. Mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi antara Tokopedia dan konsumennya dapat mengacu pada Permen Kominfo 20 tahun 2016. Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik diharapkan mampu menyesuaikan syarat dan ketentuan pengguna situs sesuai dengan ketentuan pengguna yang tercantum dalam pasal 18 Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengawas kegiatan e-commerce diharapkan mampu melakukan pemeriksaan terkait keandalan dan keamanan terhadap sistem elektronik Tokopedia, sebab pemeriksaan juga diperlukan terhadap perangkat lunak yang digunakan Tokopedia. Kementerian diharapkan bersungguh-sungguh dalam mengenai kasus kebocoran data pribadi konsumen. Jadi Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika diharapkan segera mungkin melakukan pelimpahan kekuasaan penyelesaian sengketa data pribadi ke Direktur Jenderal untuk segera mungkin membentuk panel yang bertugas menyelesaikan sengketa data pribadi Tokopedia. Ini sesuai dengan pasal 30 ayat 1 dan 2. Diharapkan pemerintah secepatnya membentuk dan mengesahkan undang-undang data pribadi. Sekian dari saya untuk penjelasan materi peretasan yang terjadi pada PT Tokopedia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.